Engkau berharap akan sesuatu. Engkau menginginkan sesuatu. Tapi yang terjadi adalah kebalikannya. Ego pun terguncang. Dirimu menjadi kacau. Lihatlah. Kapanpun engkau merasa kacau, hanya lihatlah ke dalam dirimu sendiri. Temukanlah mengapa. Temukanlah sebabnya. Penyebabnya bukan dari luar dirimu, tapi engkau sibuk mencari penyebabnya di luar dirimu. Engkau selalu melihat keluar. Engkau selalu bertanya, siapa yang menyebabkan semua ini? Siapa penyebab dari semua kondisi ini? Mengapa semua ini menimpa aku? Jika engkau melihat keluar, engkau akan tersesat. Hanya tutup matamu dan lihatlah dirimu sendiri. Sumber dari segala kekacauan adalah ego, pikiranmu sendiri. Sumber dari kekacauan adalah keinginanmu, sosok yang berkeinginan yang adalah egomu juga. Keinginanmu bertentangan dengan apa yang terjadi dan kekacauan yang terjadi. Dan sekali lagi, ego jugalah yang mengalami kekacauan. Ego baru terlahir, yaitu sosok yang mengalami kekacauan. Dan ego jugalah yang mencari penyebabnya keluar. Ego jugalah yang mencari solusinya. Pikiranmu terbagi menjadi beribu-ribu bagian. Satu bagian berkeinginan, lalu satu bagian mengalami kekacauan. Lalu bagian lain mencari penyebabnya. Lalu bagian lain mencari solusi. Pikiran yang sama, seakan-akan itu berbeda. Pikiran berkeinginan, kejadian tidak sesuai keinginan, lalu pikiran mengalami kacau. Kemudian pikiran mencari penyebabnya keluar sekaligus solusinya. Pikiran sungguh bodoh. Pandanglah, amatilah skema ini. Amatilah kebodohan. Dan mereka yang menyaksikan untuk pertama kalinya lalu tercerahkan, akan tertawa atas kebodohan ini. Engkau akan tertawa, ini sungguh bodoh. Ketika engkau mengalami bahwa ego adalah palsu, memahami secara aktual karena engkau sebagai diri esensial melihat sang ego. Pohon tidak akan bisa melihat dirinya sendiri. Pemahaman langsung pun diperoleh. Ketika engkau memahami kepalsuan sebagai kepalsuan, maka seketika kepalsuan itu akan terjatuh dengan sendirinya. Memang, terkadang engkau akan tidak sadar dan teridentifikasi dengan ego. Tapi engkau akan selalu kembali ke diri esensial. Sesering apapun engkau terjatuh, engkau akan terbangun lagi. Karena engkau tidak lagi tertidur seperti orang-orang di luar sana. Kini engkau hanya bisa terjatuh. Tidak mungkin bagimu untuk tertidur. Tidak ada keperluan untuk menjatuhkan ego. Ketika ia disadari sebagai ilusi, maka ia akan terjatuh sendiri. Itu tidak akan bisa membuatmu tertidur lagi. Mungkin terjatuh iya, tapi tidak tertidur.
Jangan mencoba menjatuhkan ego dengan upaya. Upaya hanya menunjukkan tidak adanya kesadaran bahwa engkau masih di takaran pikiran sehingga engkau berupaya. Engkau sangat sombong, dan norma masyarakat menghendaki seseorang yang rendah hati. Maka engkau pun berupaya menjatuhkan kesombongan dan berusaha rendah hati. Pahamkah engkau dengan kebodohan ini? Si sombong yang berusaha rendah hati, si sombong yang berpura-pura rendah hati, inilah yang dilakukan semua orang. Berpura-pura. Sekarang sadarilah, lihatlah, carilah siapa sebenarnya si sombong itu. Lihatlah dan amati. Bukankah itu si ego? Bukankah itu pikiran? Dan bukankah itu bisa diamati? Dan selagi itu bisa diamati, bukankah itu dirimu? Jangan mencoba untuk rendah hati. Jangan berusaha, tidak ada seorang pun yang berhasil. Dan tidak ada seorang pun yang mampu membentuk kerendahan hati melalui suatu usaha. Karena jauh di dalam kesombongan itu ada. Lihatlah kesombongan. Dan ketika engkau memahami bahwa si sombong itu bukanlah dirimu, maka secara otomatis kerendahan hati akan muncul dari dalam. Bukan karena usaha, itu hanya muncul sebagai akibat dari jatuhnya kesombongan. Suatu kerendahan hati yang bukan merupakan lawan dari kesombongan. Bukan dualitas. Ia adalah kerendahan hati yang lain. Sama sekali berbeda. Dimensinya berbeda. Kerendahan hati ini ialah bayangan dari diri esensial. Bahkan engkau tidak akan merasa rendah hati. Engkau tidak akan sadar, engkaulah kerendahan hati itu. Jika engkau sadar akan kerendahan hatimu, berkata bahwa aku rendah hati, maka itu adalah ego. Diri esensial, suatu cinta tidak akan merasa bahwa ia mencintai. Itu hanya cinta. Itu hanya dirinya sendiri yang meledak dan menyebar ke sekitar. Sama halnya dengan kerendahan hati. Lihatlah ke orang lain. Seseorang yang rendah hati. Seseorang yang berkata bahwa ia rendah hati. Lihatlah. Miliaran orang berpikir bahwa dirinya sendiri sangatlah rendah hati. Itu aneh. Lihatlah mereka. Egoistik. Mereka akan berkata padamu, aku rendah hati loh, tidak sombong, dan mereka tidak akan melihat kepadamu, menunggu apresiasimu. Mereka berharap engkau berkata, ya, engkaulah orang yang paling rendah hati di sini. Dan lihatlah senyuman yang akan muncul di wajahnya. Apakah itu ego? Ego adalah hierarki yang berkata, tidak ada seorang pun yang seperti aku. Tidak ada seorang pun yang seperti aku. Aku adalah orang yang paling rendah hati. Lihatlah betapa sombongnya dia.